Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu mau menjelaskan materi tentang sistem ekonomi. Mari kita simak, kita pahami untuk materi tersebut. Baiklah anak-anak, kita akan mulai mata pelajaran ekonomi dengan materi sistem ekonomi. Pertama kali kita harus ke KD dulu. Diharapkan nanti setelah kalian mempelajari materi sistem ekonomi, kalian dapat menganalisis permasalahan ekonomi dan pemecahannya berdasarkan sistem ekonomi yang berlaku. Adapun indikatornya, kalian nanti mampu mengidentifikasi sistem ekonomi yang ada dan cara memecahkan masalah ekonomi. Kemudian, seperti kita ketahui bersama, kelangkaan atau scarcity merupakan permasalahan inti dalam ekonomi. Berangkat dari permasalahan ini, manusia senantiasa berupaya mencari berbagai alternatif dalam pemenuhan kebutuhannya. Hal ini dialami tidak hanya pada negara miskin dan berkembang, namun juga oleh negara maju. Dalam ekonomi modern ini berkembang 3 persoalan pokok yang harus dicari cara pemecahannya. Persoalan ini meliputi what, barang apa yang akan diproduksi, kemudian how, bagaimana cara memproduksi, dan for whom, untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, coba kalian amati gambar di atas. Gambar ini menunjukkan sebuah keluarga yang lagi bersantap makan malam. Satu contoh bagaimana manusia menjawab permasalahan ekonomi. Mayoritas masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya, sehingga beras merupakan barang yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Dan ini menjawab pertanyaan dari what, barang apa yang akan diproduksi, dan ketemu jawabannya adalah beras atau nasi. Kemudian, kegiatan pertanian yang dilakukan oleh petani untuk memproduksi padi dapat dilakukan dengan cara yang tradisional maupun dengan cara yang modern. Dan hal ini menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu how. Bagaimana cara mereka memproduksi? Mereka memproduksinya menggunakan cara yang tradisional maupun dengan cara yang modern. Kemudian, usaha yang dilakukan tersebut merupakan cara manusia untuk menjawab pokok permasalahan ekonomi yang kedua, yaitu how yang tadi. Dan kemudian beras yang dihasilkan oleh petani ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Nah, ini akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu for whom. Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Ternyata untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi nasi. Berikutnya, di sini ada pengertian sistem ekonomi. Berbagai permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh semua negara di dunia hanya dapat diselesaikan berdasarkan sistem ekonomi yang dianut oleh masing-masing negara. Perbedaan penerapan sistem ekonomi dapat terjadi karena perbedaan pemilikan sumber daya alam maupun perbedaan sistem pemerintahan suatu negara. Jadi ketika sumber daya alam yang disediakan oleh alam suatu negara itu berbeda dengan negara lain, maka biasanya sistem ekonomi yang diterapkan juga akan berbeda. Nah, di sini ada 3 fungsi. Ada 3 fungsi dari sistem ekonomi. Fungsinya antara lain yaitu yang pertama, sebagai sarana pendorong untuk melakukan kegiatan produksi. Jadi sistem ekonomi itu merupakan mobilitas untuk melakukan produksi atau melakukan
menciptakan suatu barang. Kemudian berikutnya atau fungsi yang kedua, cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu. Nah, di sini individu itu nanti bakal berkumpul atau akan berkumpul memproduksi suatu barang. Di sini ada sebuah metode atau cara, yaitu mengorganisasi. Bagaimana mengorganisasi para individu itu untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian berikutnya atau fungsi yang ketiga, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik. Nah, di sini sistem ekonomi itu nanti bakal menciptakan mekanisme, menciptakan suatu cara bagaimana barang dan jasa yang telah diproduksi itu nanti dapat disampaikan atau dapat didistribusikan kepada konsumen. Kemudian di segmen berikutnya di sini ada berbagai macam sistem ekonomi. Saya memadukan materi-materi yang ada pada kurikulum 13 dengan fitur yang ada pada rumah belajar. Nah, di sini sistem ekonomi itu terdiri atas 4. Ada sistem tradisional, kemudian ada liberal atau biasa disebut dengan sistem ekonomi pasar atau bebas, kemudian sistem ekonomi terpusat atau komando, dan sistem ekonomi campuran. Oke anak-anak, mari kita bahas satu persatu mulai dari yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Pada sistem ekonomi tradisional ini merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional secara turun-temurun dengan hanya mengandalkan alam dan tenaga kerja. Pada sistem ekonomi tradisional ini, ciri yang melekat adalah modal yang digunakan itu sedikit. Mereka seringkali menggunakan cara barter untuk saling bertukar barang antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya. Kemudian yang berikutnya, di sini ada sistem ekonomi liberal atau sering disebut dengan sistem ekonomi pasar, atau ada banyak orang juga mengatakan sebagai sistem ekonomi bebas. Merupakan sistem ekonomi di mana seluruh kegiatan ekonomi mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Pencetus ide ini adalah tokoh ekonomi yang bernama Adam Smith. Jadi ketika kita membahas tentang sistem ekonomi liberal, maka pasarlah yang menentukan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian yang ketiga, di sini ada sistem ekonomi terpusat atau komando. Sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian. Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa yang akan diproduksi dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi, serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Jadi perekonomiannya ini nanti ditata secara terpusat oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir, di sini ada sistem ekonomi campuran. Merupakan sistem ekonomi campuran antara ekonomi pasar dan ekonomi terpusat, di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Nah, sistem ekonomi campuran ini yang dilakukan oleh negara kita, bangsa Indonesia. Di situ pemerintah tetap ikut campur dalam perekonomian, sedangkan pemerintah juga tetap mengajak atau menggandeng pihak swasta untuk mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Demikian tadi materi tentang sistem ekonomi. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Jika Ibu simpulkan, setiap negara itu mempunyai sistem ekonomi yang berbeda
sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara serta aturan yang ada di pemerintahan negara tersebut. Semoga kalian semakin paham, semakin mengerti tentang materi sistem ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.